Halo teman-teman, kita punya mobil mewah. Kali ini kita kedatangan Toyota Foxy tahun 2019. Kilometernya baru 40 ribuan. Harganya murah, bensinnya irit. Yuk kita cek keistimewaan mobil ini. Kita mulai dari bagian depan teman-teman. Bagian sini lampu headlampnya udah 2 tingkat dan ini udah dilengkapi dengan Proji LED ya. Jadi udah proyektor dan lampunya udah nyala putih ya, pakai LED. Di bagian bawah sini udah terselip fog lamp ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, di saat hujan dia penerangannya tetap maksimal. Grillnya juga udah facelift. Di sini sebetulnya warnanya chrome, ini dibuat sewarna body biar kelihatan lebih kece. Kita ke bagian samping teman-teman. Untuk basic rodanya ini pakai diameter ring di 17 inch dengan ketebalan bannya di 205. Spionnya udah ada Shine on mirror, kemudian juga udah auto retract ya. Cukup tekan kunci, buka otomatis. Kuncinya juga di sini udah smart entry ya. Jadi nggak usah ngeluarin remote, tekan ini aja udah langsung buka. Di atas udah ada moonroof dan sunroof ya. Jadi teman-teman buat yang mau wisata keluar kota nggak usah takut. Di sini udah ada fitur kenyamanan sunroofnya. Buka pintu sliding cukup ditekan aja, udah otomatis langsung buka. Nah, kita mau cek bagian belakangnya seperti apa. Yuk ikutin kita. Ini dia bagian belakangnya. Di bagian belakang sini lampunya dibuat beda dengan yang lain. Dia lampunya udah mengikuti pilar di pojok sini ya. Kemudian juga ada tulisan Foxy. Warnanya chrome tapi di sini dibuat hitam biar sewarna dengan body kelihatannya elegan. Oke. Atas juga udah ada rear spoiler dan di sini juga udah ada wiper teman-teman. Jadi pada saat hujan ini bisa tetap pemandangannya tetap terang. Ya. Kita buka bagian dalamnya. Nah, inilah keistimewaan mobil ini. Jadi dengan dimensi yang lebih kecil, kemewahannya sama seperti kemewahan Alphard ya. Kursinya udah captain seat, kemudian juga bahannya juga udah leather seat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tahu kondisi mobil ini seperti apa, dari mulai mesin, transmisi ya, kemudian juga kaki-kaki, terus ikuti kita. Yuk langsung tes di jalan raya. Oke teman-teman, kita lagi ada di kabinnya Toyota Foxy tahun 2019. Nah, buat teman-teman yang punya budget irit ya, pengen punya mobil semewah atau senyaman Alphard, nah ini bisa jadi alternatif teman-teman. Untuk fitur hampir sama semua, cuman beda di pengaturan jok aja sama tampilan dashboard ya. Kalau untuk pengaturan jok di sini full manual ya, belum ada elektriknya teman-teman. Tapi kalau lain-lain ini sama, namanya juga Baby Alphard ya. Jadi Alphard versi ekonomisnya nih ya, dengan cc yang lebih kecil teman-teman ya. cc lebih kecil tapi kurang lebih untuk dimensinya hampir sama ya dengan Alphard. Nah, di sini kita rasain sih dari awal kita bawa nih ya, yang pasti ini lebih gesit ya teman-teman, lebih gesit dengan cc 2000 cc, tapi dari bantingan ya pada saat manuver, kemudian juga akselerasi transmisinya ini lebih gesit dibanding Alphard, karena memang mungkin beban Alphard lebih gede ya, lebih gede dimensinya karena memang juga lebih besar ya. Nah, kelebihannya ini apa? Nah, karena memang dia dibuat seamless ya, artinya dia lebih praktis semua, tampilan lebih dari bahan, material juga. Ya ini sebenarnya udah di-combine ya. Untuk door trimnya ini ada sentuhan leathernya juga. Untuk kulit nih, kulit juga ini full leather ya, full leather. Kemudian di tengahnya juga ada pori-porinya, ini maksudnya biar nggak panas kita ya kalau duduk dengan waktu yang lama, jadi nggak panas, jadi masih nyaman gitu. Kemudian dia juga udah captain seat. Nah, di sini bedanya untuk Foxy karena dia cuma satu varian, jadi nggak ada yang versi pilot seatnya, semua captain seat teman-teman. Untuk pintu ya semua full elektrik ya, full elektrik, bisa dibuka dari remote juga. Nah, karena ini tahun 2019 jadi belum ada kick sensor teman-teman. Yang udah di 2020 kalau nggak salah 2019 akhir atau 20 itu udah ada kick sensor. Jadi untuk buka pintu belakang dia udah otomatis ya, bisa pakai kaki karena dia udah ada power back door-nya. Oke. Nah,
Ini secara umum kondisinya masih enak teman-teman, masih enak, kaki-kaki masih empuk. Dan ini kelebihannya kalau menurut saya buat mungkin teman-teman juga yang pernah bawa Alphard gitu. Bedanya nih kalau dengan Foxy dia lebih enak gitu bantingannya. Kalau Alphard di kecepatan tinggi kita harus ngimbangi gitu, jadi agak sedikit limbung karena mungkin selain bodinya yang gede juga basic dari ring rodanya juga lebih gede ya, diameter rodanya lebih gede. Kalau ini kan pakai ring 17 teman-teman, dengan ketebalan bannya juga nggak terlalu tebel ya dibanding Alphard. Jadi pada saat manuver ini nggak berasa lagi bawa mobil gede nih ya, berasa kayak mungkin bawa Avanza gitu ya. Jadi masih enak gitu. Ini juga udah ada eco mode-nya ya, dengan 2000 cc, lebih irit dari Alphard tapi udah dikasih eco mode-nya. Di samping juga ini udah ada kalau Toyota tuh ya sama seperti Honda, dia untuk di RPM di bawah 2000 dia ada eco mode otomatis ya. Jadi di tampilan odo itu di speedometer di bawahnya tuh ada tulisan eco gitu ya, jadi lebih irit bahan bakar di RPM itu. Tapi kalau untuk di atas RPM 2000 dia udah otomatis mati. Nah tapi di sini karena udah ada opsi eco mode-nya, jadi kita bisa tetap mengirit bahan bakar ya. Mungkin kerasanya pada saat akselerasi ya, kalau dengan mode yang normal dia akselerasinya lebih cepat, tapi dengan eco mode dia mungkin berasa agak ngegiring dikit lah ya. Tujuannya juga buat ngirit ya teman-teman. Nah kalau di sini sih di MID-nya ya, ini untuk average-nya ya kurang lebih ya, karena ini kita jaraknya deket-deketnya di 1:8. Tapi kalau mungkin dia jaraknya udah jarak tempuh jauh sih, kalau untuk info testimoni dari teman-teman yang udah pakai ya masih ketemu 110 111 lah teman-teman ya. Bayangin dengan cc 2000 ya, bodi yang gede masih ketemu di 110 111 tuh ya, kategorinya irit lah teman-teman ya. Dan ini kecepatannya juga enak tuh, akselerasi matic-nya ini enak banget gitu. Jadi begitu kita nginjek gas berasa banget ya. MID terpisah ya, biasanya kalau di Alphard sendiri MID-nya jadi satu, dia ada di speedometer ya, di tampilan odo gini. Nah kalau untuk Foxy ini dia terpisah, modelnya ada di tengah. Kemudian juga untuk head unitnya nih di sini juga cakep ya, kecil sebenarnya tapi karena framenya lebih gede gitu, jadi kita ngelihatnya enak aja gitu. Walaupun ini bawaan standarnya, apalagi kalau mungkin kalau di custom dengan ya head unit yang udah model sekarang yang udah floating itu lebih cakep lagi ya teman-teman. Nah untuk transmisinya sendiri dia udah pakai Tiptronic ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai mode manualnya tinggal ditarik ke kanan tuh. Di sini di speedometernya udah tampilan ada M1, M2 gitu. Jadi manual satu mungkin untuk perpindahan transmisinya ya. Kilometer baru 43.000. Nah, di sini juga udah ada cruise controlnya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman perjalanan luar kota yang mungkin agak pegel karena injak gasnya terlalu lama nih, bisa kita pakai mode cruise controlnya ya. Di sini untuk setir juga udah ada audio steering controlnya, jadi buat pengaturan ini yang kayaknya yang berasa banget bedanya dengan Alphard tuh di sini ya. Berasa kalau Alphard itu di jalanan yang ada polisi tidurnya berasa banget goncangannya ya, walaupun memang goncangannya empuk gitu ya, tapi berasa banget gitu. Jadi kita nggak bisa gesit gitu loh buat narik kecepatannya ya. Nah, kalau di sini berasa bawa mobil kecil aja nih teman-teman, cepet banget dari stop ya, dari kita nginjak rem gitu begitu ini terus kita tarik gas lagi, cepet banget tuh akselerasinya. Kalau Alphard berasa banget teman-teman gitu ya. Jadi definisi irit gesit gitu, gesit irit. Nah ini udah terwakili di sini ya buat temen-temen yang mungkin pengen nyobain MPV premium ya dengan budget yang minim nih. Ini bisa jadi rekomendasi temen-temen nih. Nah ini kebetulan jalannya agak berlubang, kita coba aja tes masukin lubangnya. Jadi kelebihannya ternyata memang di akselerasi ya, dia berasa banget gesit gitu.
Jadi bawa mobil bongsor tapi nggak berasa kalau ini lagi bawa mobil yang dimensinya panjang, tinggi, lebar. Setirnya juga enteng banget teman-teman. Ini kan udah pakai IPS ya. Kita coba jalanannya, ini masih turunan teman-teman. Kita coba yang tanjakan nih ya. Enggak. Ini visibilitasnya juga untuk ini kaca depan ini luas banget gitu, tapi ya memang nggak berasa kalau ini bawa mobil gede. Kalau di Alphard itu berasa banget kita kalau lagi nyetir gini ya, visibilitasnya lebih luas gitu kan, tapi berasa banget gitu kalau kita lagi bawa mobil gede. Kalau ini masih berasa pakai mobil-mobil Avanza gitu lah. Dan ini sebenarnya gini teman-teman, yang bikin mobil ini juga apa tuh menarik ya, untuk warna interiornya itu hitam gitu ya, jadi hitam semua ya, kombinasi dengan coklat ya, jadi hitam sama coklat. Jadi untuk kayak plafon, pilar-pilar ini semua warnanya hitam, jadi kesan sportinya ada gitu, walaupun ini sebetulnya mobil keluarga gitu ya. Nah ini teman-teman, di Foxy ini untuk safety fitur safety-nya selain tadi ada traction control, untuk airbagnya juga ini udah dilengkapi dengan 6 airbag teman-teman ya, di setir, kemudian di penumpang sebelah kiri. Nah di pilar depan sini juga udah dilengkapi dengan airbagnya. 2 lagi ada di belakang, pilar belakang tengah itu ya, buat keamanan penumpang dipasangin juga airbag teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tanya dengan fitur keamanan ya, di sini udah dibuat lengkap banget ya. Lengkap banget. Jadi untuk ya amit-amit kalau kita misalkan ada musibah sampai crash gimana gitu ya, kita sih nggak berharap ya, tapi di sini udah diantisipasi ya untuk airbagnya dengan lebih banyak ya dibanding mobil-mobil lainnya. Nah untuk armrestnya juga di sini tuh, untuk pengemudi depan sama passenger yang depan juga udah ada armrestnya. Ngomong-ngomong dari tadi kita udah bahas nih fitur-fitur. Nah satu lagi nih teman-teman, belum sempat kita bahas nih. Ini mobil ini udah dilengkapi dengan sunroof dan moonroof ya teman-teman. Jadi biasanya orang Indonesia tuh kalau ada versi yang ekonomis, biasanya fiturnya tetap pengen yang sama mewahnya gitu. Nah di sini jangan khawatir teman-teman. Foxy ini udah dilengkapi juga dengan sunroof dan moonroof. Buat teman-teman mungkin yang gak enak nih versi murahannya nggak selengkap yang aslinya gitu kan, yang mewahnya. Nah Foxy ini sudah mengantisipasi semua ya Toyota itu. Jadi memang judulnya aja Baby Alphard gitu. Jadi apa yang ada di Alphard di sini juga ada gitu. Bedanya ini versi ekonomisnya aja ya teman-teman. Dan harganya pun jangan salah teman-teman. Kalau di Alphard tahun 2019 mungkin harganya bisa di atas 600 juta ya untuk zaman sekarang ya. Range-nya di 700-800 jutaan lah. Nah ini karena ini babynya, kita jual murah aja teman-teman, di 300 jutaan aja buat teman-teman. Pokoknya yang nonton video ini ya buruan, yang pertama kali nonton video ini jangan sampai kelewatan nih. Ada Baby Alphard dengan tahun yang muda tapi dengan harga yang lebih irit, jauh lebih irit ya, lebih ekonomis ya. CC-nya 2000 ya, warnanya hitam lagi, tuh cakep, elegan banget ya. 300 juta teman-teman hari ini. Kalau mau datang silakan ya, langsung WA dulu ya, atau bisa juga komen nanti di kolom komentar ya teman-teman, komen aja di sana ya kalau misalkan mau janjian. Tapi lebih fast respon di kontak Wawa aja ya, di Wawa aja. Jadi kita sematkan Wawanya di situ ya, langsung kita janjian test drive biar ngebuktiin nih yang kita bahas sekarang nih teman-teman, buktiin deh ya pada saat test drive. Kita harga masih negosiasi ya. Yang pasti mobil kita jamin bebas tabrak, bebas banjir. Kita juga kasih garansi buat teman-teman untuk mesin dan transmisinya. Yang penting teman-teman kalau udah berminat langsung datang aja ya, janjian, atau mungkin kalau di sekitaran Jakarta bisalah kita show unit ya ke rumah teman-teman ya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran nih. Yang penting nanti kalau misalkan teman-teman udah serius ya, cara harga juga kita udah bahas di awal, teman-teman udah mendekati budgetnya, kita langsung datang ke rumah teman-teman ya, biar teman-teman nggak penasaran ya. Oke,
Mungkin dari kita cukup dulu nih. Kalau ada yang kurang-kurang nanti teman-teman boleh tanya ya di komentar ya. Jangan lupa nih di subscribe, di like ya, dan komen tentunya ya. Kita tunggu kedatangan teman-teman di Allison Automobil, Point Square, Lebak Bulus, basement 3, Allison Automobil. Yuk, makasih teman-teman.